Daing Andipati tidak kembali ke kantin. Selain karena dia sempat sarapan, perutnya sudah terisi. Selera makannya terlanjur habis menatap wajah masam Serjen Belanda itu. Daing Andipati kembali ke kabin. Istri dan anak-anak pasti sudah selesai sarapan, menunggu di sana dengan cemas. Guruta melangkah menuju kantin. Dia belum sempat sarapan. Ruben si boatswain dan 2 serdadu menjemputnya dari kabin saat asyik menulis. Kantin kapal sudah lengang. Sudah setengah jam lewat dari jadwal. Meja dan kursi sudah dilap. Lantai selesai dipel. Juru masak dan kelasi dapur lain telah beranjak beristirahat. Hanya menyisakan 2 kelasi kelas rendah yang membereskan tumpukan panci dan dandang besar. Guruta mendekati salah satu kelasi itu. Guten Morgen. Guruta menyapa dengan bahasa Belandanya yang fasih. Kelasi dengan seragam putih itu menoleh, bersitatap sejenak dengan Guruta. Apakah kalian masih punya makanan? Aku belum sempat sarapan. Guruta tersenyum masih dengan bahasa Belandanya. Kelasi itu mengangguk, tanpa banyak bicara, menggantung panci basah di dinding, melangkah ke bagian lemari dapur. Masih ada sisa nasi goreng, juga telur dadar. Dia juga bisa membuatkan teh panas untuk penumpang yang terlambat sarapan ini. 5 menit, kelasi itu membawa nampan ke meja tempat Guruta menunggu. Tetap tidak banyak cakap, meletakkan piring makanan dan gelas, hendak beranjak balik kanan. Sebentar, Nak. Guruta berkata pelan, menahan langkahnya. Kali ini Guruta bicara dalam bahasa Melayu. Menilik wajahmu, kau jelas bukan kelasi dari Eropa. Kelasi itu mengangguk. Guruta tersenyum lebar, beranjak berdiri, menjulurkan tangan. Tidak salah lagi. Kau pasti adalah pelaut Bugis, bukan? Kelasi itu mengangguk, menerima juluran tangan Guruta. Namaku Ahmad Karaeng, dari Katangkah. Guruta menyebut namanya. Ambo Uleng. Kelasi dengan kulit hitam legam terbakar matahari itu menjawab pendek. Itu nama yang indah, Nak. Orang tuamu pasti sedang memanjatkan doa terbaik saat memberikan nama itu. Ambo Uleng, anak laki-laki yang bercahaya bagi rembulan. Sepertinya setelah menemui wajah masam Serjen Lukas tadi, sepagi ini bertemu dengan kelasi sesama orang Bugis membuat Guruta terlihat riang. Kelasi itu hanya mengangguk lagi. Dia tahu arti namanya. Meski sepanjang hidupnya 24 tahun, dia tidak pernah tahu di mana bagian bercahaya bagi rembulan itu. Hidupnya sejak ayah dan ibunya meninggal justru suram, berada di bawah awan pekat, hujan deras, petir, dalam artian yang sebenarnya. Sejak kapan kau bekerja di kapal ini, Ambo? Guruta bertanya ramah. Kemarin siang. Kemarin siang? Itu berarti sejak kapal ini merapat di pelabuhan Makassar. Ambo Uleng mengangguk. Kau mau menemani orang tua ini sarapan, Ambo? Guruta tersenyum. Dengan pengalaman hidupnya yang panjang, dia segera tahu betapa pendiamnya pemuda di hadapannya sekarang. Pendiam bukan karena watak aslinya, tapi karena seolah ada kabut yang menutup tatapan matanya. Maksudku, jika kamu tidak punya pekerjaan yang harus dilakukan, Ambo, orang tua ini akan senang sekali. Ambo Uleng menatap datar. Setelah panci-panci itu digantungkan, tidak ada lagi pekerjaan tersisa. Mungkin dia bisa duduk di sini, menemani kakek tua ini. Toh daripada kembali ke kabin, menatap keluar dari jendela bundar, hanya membuat hatinya susah.
Dia tidak kenal siapa kakek tua bersorban putih itu, karena lebih banyak waktu dihabiskan di lautan. Tidak ada salahnya bercakap sebentar. Dia cukup mendengarkan atau mengangguk jika diperlukan. Ambo Uleng mengangguk. Bagus sekali, Nak. Kau sudah makan? Maksudku akan lebih menyenangkan jika kita bicara sambil sarapan. Guruta menepuk bahu Ambo Uleng, tepukan yang tulus dan bersahabat. 5 menit kemudian, 2 orang dengan usia terpisah 50 tahun. Satu adalah ulama masyhur Tanah Bugis, satu lagi pemuda yang menghabiskan hidupnya di lautan. Satu adalah orang yang merindukan perjalanan haji selama berpuluh tahun, satu lagi naik kapal karena ingin pergi sejauh mungkin dari tanah kelahirannya, tanpa tujuan. 2 orang dengan latar bertolak belakang satu sama lain, tidak pernah saling kenal, sekarang duduk dipertemukan oleh nasib. Sarapan bersama di tengah kantin luas yang lengang, di atas kapal yang terus melaju cepat menuju pelabuhan Surabaya. Percakapan mereka tidak berat. Guruta hanya mengajak bercakap tentang nelayan suku Bugis, pelaut-pelaut tangguh. Ambo Uleng lebih banyak mengangguk, menjawab pendek. Sisanya diam, sibuk dengan sendok dan piringnya. Sepagi itu, tanpa mereka sadari, 2 pertanyaan besar sedang bertemu di atas kapal Blitar Holland, juga pertanyaan-pertanyaan lain yang akan bertemu dan saling menjelaskan.